Kalau kita membiarkan alam rusak, berarti kita merusak kehidupan kita sendiri. Bahwa sampah itu bukan sekedar sampah, tapi juga tentang masa depan bumi, masa depan alam. Karena sistem pelayanan sampah kita itu buruk. Kemudian regulator iklim, jadi laut bermasalah, iklim kita juga bermasalah. Kita sudah saatnya melakukan pergeseran, tapi faktanya Indonesia ini masih tergantung pada energi fosil. Maka kalau energinya masih menggunakan fosil, saya kira kita tinggal menikmati kerusakan, ya kesehatan, ya lingkungan. Maka cepat mesti menuju energi baru terbarukan. Kondisi saat ini bukan saja perubahan iklim atau climate change, tapi kita menyebutnya dengan krisis iklim atau climate crisis. Apakah Anies Baswedan dan Muhaimin berani melakukan reformasi tata kelola kebijakan PLN terutama, sehingga yang tadinya paling bawah itu bisa merasakan dampak langsung dari transisi energi sekaligus menurunkan emisi karbon. Jadi jangan kita bicara ke pemerintah daerah aja, tapi yang masyarakat desa. Dan yang kedua, berani nggak dana desa itu 35% digunakan untuk instalasi panel surya dan mikrohidro? Konkret aja. Sebagai Gen Z seperti itu, menarik sebetulnya untuk bertanya kepada paslon atau saat ini diwakilkan, sebenarnya apa ya tawaran dari paslon-paslon ini untuk generasi muda dalam menghadapi krisis iklim? Sampai 2030, extreme fires itu akan naik 14%. Kemudian sampai 2050 akan naik 30% dan 2100 akan naik menjadi sekitar 50%. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kira-kira percepatan macam apa yang ingin disampaikan? Percepatan speed up. Secara kontekstual memang yang bisa dilihat track recordnya itu dalam konteks mengelola Jakarta dan memang perubahan iklim, dan saya bisa tunjukkan buktinya. Oke, kita tiba pada puncak acara, yaitu bedah visi misi Capres dan Cawapres Indonesia 2024. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk demokrasi dan pemilu di Indonesia. Oke, atas nama organisasi, saya Fira Abdurrahman sebagai Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum kami adalah Joni Aswira Putra. Prosesnya adalah seperti ini, kami sudah mengundang semua Capres dan Cawapres tanpa kecuali dan tanpa ada pembedaan sama sekali. Secara resmi surat sudah dikirimkan dan secara pendekatan sudah kami lakukan semaksimal mungkin dengan effort dan energi yang sama. Jadi kami menyerahkan kepada Capres dan Cawapres untuk menjawab permintaan dan undangan kami. Dan sampai detik ini, karena bocorannya adalah sering berubah-ubah. Kami paham dengan kesibukan yang diagendakan untuk Capres dan Cawapres ini, termasuk dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dan sampai sejauh ini, tidak ada satupun Capres dan Cawapres yang hadir dalam forum kita kali ini. Ya, jadi tapi ada sedikit harapan, no worry. Kami sebenarnya sudah menawarkan selain via offline, ada via online gitu ya, termasuk bahkan rekaman pun tidak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata sampai detik ini, officially SIEG tidak menerima konfirmasi dari siapapun. Tapi tidak usah khawatir, sesaat lagi saya akan memanggil salah satu perwakilan Capres dan Cawapres, Anies dan Amin. Jadi pasangan Capres Cawapres
Kak Anies dan Cak Imin mengirimkan perwakilannya untuk menyampaikan visi dan misinya kepada kawan-kawan di forum ini. Dan ini terbuka, boleh di-quote oleh jurnalis. Demikian ya Pak ya? Baik, jadi nah setelah itu kita akan mendengarkan mungkin sekitar 15-20 menit. Dan sekali lagi saya ingatkan ada 2 kaos untuk penanya yang pertanyaannya slay and cool tentang lingkungan. Jadi kalau pertanyaannya macam-macam, ini forum demokrasi dan kebebasan berekspresi, silahkan saja. Tapi kaos khusus untuk yang bertanya tentang isu lingkungan. Oke, tidak berlama-lama, jadi clear bahwa organisasi telah mengundang Capres dan Cawapres tanpa kecuali dan tanpa ada pembedaan apapun. Kita panggil aja perwakilan dari Anies dan Imin kepada Bang Irfan. Kami persilahkan. Silakan Abang memperkenalkan diri dan menjelaskan visi misi Capres dan Cawapres yang diwakili. Silakan Bang. Ini forum bebas aja, mau berdiri, mau duduk, kami persilahkan. Dan saya sebagai moderator untuk Abang, saya ada di bawah, jadi baik, silakan. Terima kasih. Selamat sore teman-teman jurnalis yang saya banggakan. Pilar demokrasi yang saat ini harus bekerja sangat keras bagi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Irfan Irawan Pulungan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai juru bicara dari Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, bidang krisis iklim. Jadi sesuatu yang sedang kita bicarakan beberapa hari ini ya, dari tanggal berapa kemarin, tanggal 8 sampai 9. Boleh bahan saya ditampilkan? Jadi saya mau cerita sedikit saja karena dalam sesinya bicara tentang gagasan dan komitmen perlindungan lingkungan hidup gitu ya, dari calon presiden Indonesia tahun 2024. Nah, saya tambahkan tidak hanya perlindungan lingkungan hidup tapi juga tata kelola krisis iklim. Boleh lanjut? Jadi sebenarnya saya mau bicara, kalau kita bicara komitmen dan gagasan, tentu kita bicara tentang track record, kemudian visi. Saya mau mulai dari track record dulu, baru kita bicara visi, baru kita bisa melihat bagaimana gagasan dan komitmen pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lanjut. Jadi pada tahun 1995 ada Pak Profesor Bambang Hero di sini, ahli tentang hutan, tahu tentang HPH, bagaimana kerusakan hutan itu menjadi bagian dari policy making di Indonesia karena akumulasi kapital. Pada tahun 95 itu terjadi ada yang namanya, saya nggak tahu masih pada ingat atau enggak, garis besar haluan negara yang memutuskan bahwa karena hutan kita sudah hancur, HPH-nya akan dipindah kemana? Ke wilayah pesisir yang namanya wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, di Jakarta salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk akumulasi kapital tersebut adalah reklamasi pulau-pulau kecil Jakarta. Terus namun yang tidak pernah keluar ke publik adalah, kelihatan ya, ada penelitian dari tahun 95, 2014 dan 2017. Ada titik-titik merah di situ, di pesisir pantai Jakarta. Ada yang bisa tebak nggak? Itu titik-titik merah itu apa? Sebenarnya nggak perlu ditebak ya, udah ditulis di situ. Itu adalah biogenic gas, gitu ya. Dia sedimentasi yang sangat lemah dan mengandung gas. Tapi gasnya kalau diekstraksi itu cuman sedikit. Jadi dia cuman bisa menyalakan lampu 5 watt selama 5 tahun gitu. Jadi nggak bisa diekstraksi juga. Tapi dia kalau dibangun atau salah ngebor dia bisa meledak. Atau kalau dia dibebani dia bisa likuifaksi seperti yang terjadi di Palu beberapa bulan yang lalu. Ini yang nggak pernah kelihatan. Ini kemudian yang menjadi
dasar Anies Baswedan, salah satu dasar bisa dicek di 23 janji kerja waktu maju pilkada, ini salah satu janji yang beliau sampaikan. Menghentikan reklamasi karena terjadi proses perencanaan kebijakan yang tidak berbasis kepada ilmu dan tidak berbasis pada kepentingan masyarakat, gitu ya. Lanjut. Ini dampaknya setelah diteliti gitu waktu kita mau bikin kebijakan penghentian reklamasi, ternyata pulau yang sudah terbangun itu ada pulau C, D, dan G gitu yang sudah terbangun itu, pulau-pulau itu menghasilkan perubahan flashing time. Jadi laut itu punya kemampuan membersihkan dirinya sendiri secara ekosistem, itu yang tadinya 6 hari menjadi 12 hari gitu ya. Kemudian laju sedimentasinya naik dari 0,19 meter per tahun menjadi 1,2 meter per tahun. Oke, lanjut. Nah, di sini kemudian kebijakan menghentikan reklamasi diambil. 13 pulau yang sudah 4 pulau yang sudah dibangun itu dibatalkan karena permasalahan-permasalahan yang tadi. 13 pulau dibatalkan karena permasalahan-permasalahan lingkungan yang tadi. 4 pulau dilanjutkan karena kalau dibongkar dia akan memiliki dampak yang lebih luas gitu ya. Pertemuan ahli yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2020 menyatakan kalau dibongkar dia mengeluarkan limbah B3 dan macam-macam. Jadi ini memperlihatkan komitmen dan sudah dikerjakan gitu loh. Ya kan? Lanjut. Kita juga digugat, dalam proses itu digugat oleh 5 pengusaha dan semuanya kita menangkan di pengadilan dan itu sudah ditutup. Jadi komitmennya sudah diperlihatkan. Lanjut. Saya juga ingin menunjukkan tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satu masalah di Indonesia, nanti kita bisa diskusi, adalah institusionalisasi dari isu perubahan iklim. Bagaimana institusi negara bisa mendorong kebijakan yang efektif dan efisien tentang perubahan iklim. Tidak lagi terpecah-pecah menjadi jadi silo sektor gitu ya. Lanjut. Di sini diperlihatkan bagaimana Jakarta sekarang memiliki new urban governance. Pada tahun 2017, bisa dilihat sebelum 2017, yang merah itu adalah unit kerja yang menangani perubahan iklim di Jakarta. Sub unit di bawah sebuah dinas. Jadi ada dinas, terus di bawahnya ada bidang, terus sub bidang. Jadi gimana bayangin sub bidang menangani isu perubahan iklim yang lintas sektor, lintas administratif, dan lintas lintas generasi isunya. Tentunya tidak bisa. Itu salah satu jawaban kenapa kemudian sangat sulit isu perubahan iklim menjadi diselesaikan di Indonesia. Setelah 2017 dirombak membentuk multi level governance, itu ada sebuah tim yang diketuai oleh gubernur, di bawahnya ada kepala Bapeda dan kepala dinas LH menjadi ketua dan ketua harian. Tapi yang paling penting di bawahnya dibentuk kelompok kerja mitigasi adaptasi perubahan iklim yang di dalamnya bicara pendanaan secara kolaboratif, partisipasi publik, dan inovasi dan pengembangan. Ini komitmen, ini sudah dilakukan oleh Anies Baswedan dan ini akan menjadi gambaran ke depan bagaimana kita akan memperbaiki dan mengelola isu-isu perubahan iklim dan lingkungan di Indonesia. Lanjut. Yang terakhir, di sini juga ada peraturan gubernur nomor 90 tahun 2021 tentang rencana pembangunan rendah karbon di Indonesia. Ini peraturan pertama di Indonesia yang menggabungkan mitigasi dan adaptasi di satu kebijakan. Selama ini itu tidak ada di Indonesia. Mitigasi itu menjadi kebijakan yang legally binding, tapi adaptasi tidak. Adaptasi hanya menjadi dokumen. Dan pendanaannya itu lebih banyak di mitigasi. Kenapa? Karena dunia berdebatnya di UNFCCC adalah mitigasi dan duitnya ada di sana. Adaptasi selalu terseok-seok. Dengan menyatukannya menjadi satu peraturan, ini memastikan mitigasi dan adaptasi mendapatkan pendanaan yang seimbang dan paling tidak punya peluang didanai dengan dana yang sama dari APBN. Begitu.
Itu komitmen dan itu gagasan yang saya rasa akan menjadi peta jalan ke depan bagaimana kita menanggulangi krisis iklim di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang visi dan misi, tentunya visi dan misi ini adalah dokumen yang kita sampaikan kepada KPU sebagai bagian dari proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tidak keluar. Jadi kita memasukkan sebuah dokumen begitu. Ini bisa dibaca saja, nanti bisa saya share gitu ya. Pembangunannya memiliki visi ekologis dan kalau dia tidak memiliki visi ekologis, dia akan menyulut krisis biodiversity yang adalah aset paling berharga yang kita punya gitu ya. Kita tahu bagaimana kehilangan aset-aset kita secara biodiversitas gitu. Pak Bambang tadi cerita di ruangan transit gitu ya. Kebakaran hutan tuh bisa berapa triliun, berapa miliar kerugian yang kita kita alami, belum lagi illegal logging, belum lagi kejahatan-kejahatan kehutanan yang lainnya. Nah, kemudian visi dan misi ini diturunkan menjadi, lanjut dong, misi nomor 3 gitu ya, dari jalan dan program yang diusung oleh Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Misi ini spesifik bicara mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Ada beberapa hal prioritas yang diprioritaskan, ada penguatan tata kelola lingkungan, terus kemudian pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya bagaimana kita bisa shifting dari dari bahan bakar fosil, tapi yang ingin ditekankan adalah ini harus secara efektif dan efisien dilakukan, tidak boleh kemudian menghasilkan shifting energi yang menyebabkan terjadinya krisis yang lain begitu. Jadi harus dikelola dengan tepat dan harus digunakan prosesnya dengan lebih baik. Tentunya ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim, polusi udara, air dan sampah. Ini juga salah satu isu yang menjadi jadi fokus dari Anies Baswedan. Kita tahu ada gugatan warga Jakarta pada tahun 2019 sampai 2022 yang menggugat Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Tangerang kalau saya nggak salah, atau yang mana ya. Jadi intinya adalah saat itu para penggugat meminta adanya perubahan tata kelola polusi udara di Indonesia. Begitu, pemerintah dikalahkan pada putusannya dan Anies Baswedan satu-satunya gubernur yang tidak banding dan menyatakan siap menjalankan putusan. Sedangkan sampai sekarang boleh ditanya sama teman dari Aisel, teman-teman pemerintahnya masih akan banding lagi dan PK, bukan? Jadi itu komitmennya bisa kita tunjukkan di situ. Hutan dan keanekaragaman hayati, ketahanan terhadap bencana alam, dan kolaborasi pemangku kepentingan. Kolaborasi ini dalam konteks bagaimana kita bisa jadi salah satu isu yang paling besar di isu perubahan iklim adalah kita tidak pernah mampu membawa para stakeholder besar khususnya bisnis sektor untuk datang ke meja dan sama-sama mendiskusikan dan membicarakan apa yang harus kita lakukan dalam konteks perubahan iklim. Gitu. Jadi merangsang mereka untuk datang ke meja dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa menanggulangi perubahan iklim, itu akan menjadi kunci kolaborasi yang yang dapat berjalan dengan baik. Kalau masyarakat udah banyak lah, udah kampung proklim tuh udah di mana-mana, udah banyak banget masyarakat yang pasang solar panel gitu. Tapi kan kalau kita ya berapa persen sih yang bisa kita capai gitu kan? Tapi bagaimana kemudian bisnis sektor bisa masuk dan menjadi bagian utama dari menanggulangi perubahan iklim. Lanjut, ini kelihatan nggak? Terlalu kecil kayaknya, ini kaitannya gitu ya. Hanya breakdown dari beberapa hal yang tadi saya jelaskan, tapi saya rasa ini kita bisa dibaca, teman-teman udah bisa akses ini. Saya nggak tahu tadi katanya nggak ada diskusi, tapi setelah
kegiatan ini saya terbuka untuk mendiskusikan apa-apa yang ada di dalam ini, tapi intinya adalah kita ingin perubahan dalam konteks tata kelola lingkungan hidup, tidak hanya pengelolaan tapi perlindungan dan menanggulangi perubahan iklim secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat rentan, yaitu perempuan, anak, dan para orang tua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bang Irfan. Kami persilahkan untuk kembali ke floor. Dan oke, selanjutnya kita akan masuk kepada diskusi bedah visi misi Capres dan Cawapres. Tapi sebelumnya kami punya video yang akan diputar dalam sesaat lagi. Jadi kita tonton videonya bersama-sama. Terima kasih. Kalau kita membiarkan alam rusak, berarti kita merusak kehidupan kita sendiri. Bahwa sampah itu bukan sekedar sampah, tapi juga tentang masa depan bumi, masa depan alam. Karena sistem pelayanan sampah kita itu buruk. Kemudian regulator iklim, jadi laut bermasalah, iklim kita juga bermasalah. Kita sudah saatnya melakukan pergeseran, tapi faktanya Indonesia ini masih tergantung pada energi fosil. Maka kalau energinya masih menggunakan fosil, saya kira kita tinggal menikmati kerusakan, ya kesehatan, ya lingkungan. Maka cepat mesti menuju energi baru terbarukan. Kondisi saat ini bukan saja perubahan iklim atau climate change, tapi kita menyebutnya dengan krisis iklim atau climate crisis. Baik, untuk selanjutnya kami akan panggilkan moderator kita, Mbak Prita Laura. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Prita Laura untuk membawakan diskusi-diskusi ke depan tentang Capres dan Cawapres. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Vira, terima kasih juga teman-teman yang hadir di sini maupun juga yang online. Di sini Ikatan Jurnalis Lingkungan se-Indonesia. Ini keren banget ya, karena saya juga sudah sejak lama ya concern sekali dengan lingkungan dan bersyukur bahwa ini sekarang menjadi dari mulai dulunya tuh isu yang susah banget ya untuk naikin di mainstreaming ya, isu lingkungan ya. Dan sekarang sudah menjadi satu isu mainstreaming di media maupun juga di masyarakat. Dan kita harapkan ini juga menjadi satu isu mainstreaming dalam janji-janji kampanye calon presiden kita ke depan. Nah, langsung saja kita sudah mendengarkan visi misi yang disampaikan dari pasangan Anies Baswedan dan Caimin di sini. Sayang sekali kita tidak bisa mendengarkan yang lain ya, tidak bisa membedah yang lain. Namun kita akan langsung masuk dalam proses pembedahannya. Saya akan langsung panggilkan narasumber kita di sini. Ada Profesor Bambang Hero ini. Kita berikan tepuk tangan. Profesor Bambang Hero ini benar-benar hero untuk hutan Indonesia. Guru saya juga di sini, seorang akademisi guru besar ilmu lingkungan hidup IPB yang memberi perhatian besar tentunya untuk riset dan penelitian pada isu-isu perhutanan di Indonesia. Jadi Pak Bambang Hero ini selalu menyajikan data-data pembanding. Ketika kemudian pemerintah atau siapapun mengklaim satu data, Pak Bambang Hero tuh bisa bilang datanya ini. Nah, itu kalau Pak Bambang Hero udah ngeluarin data yang lain, waduh bahaya ini. Dan bicara tentang anak muda, di sini sudah hadir juga dari Direktur Selios, Bima Yudhistira. Halo Mas Bima, silakan, seorang ekonom yang sudah banyak kita kenal juga di media.
Karena tentunya bicara soal komitmen aksi iklim atau green commitment itu tidak bisa dilepaskan juga dengan faktor ekonomi. Itu nggak mungkin juga dilepasin dengan itu. Dan kemudian di sini juga sudah ada Mbak Diva di sini, juga anak muda yang luar biasa, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan Indonesia Center for Environmental Law atau ICEL. Ya, baik. Saya duduk di tengah sini ya. Nah, tadi kita sudah dengarkan visi misi dari calon presiden. Ini sebenarnya kesempatan bagus ini, beruntung ini Mas. Karena di sini ada pakar-pakarnya bisa memberikan masukan, mengkritisi, jadi masih ada kesempatan begitu kalau untuk revisi-revisi sedikit nanti menjelang debat yang sesungguhnya. Nah, saya akan langsung ke Prof. Bambang Hero terlebih dahulu. Komentarnya apa terkait dengan apa yang disampaikan tadi? Kira-kira nih ya, kalau pertanyaan saya gini aja deh, kalau kemudian nanti menang ini pasangan Pak Anies dan juga Caimin, Ya. apakah Pak Bambang Hero bisa tidur nyenyak begitu, memikirkan masalah lingkungan di negara ini dengan berbagai tantangannya ke depan? Baik, terima kasih, saya coba jawab. Teman-teman saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih sudah diundang dalam pertemuan ini. Saya akan jawab pertanyaan Mbak saya lupa nama siapa tadi? Mbak siapa tadi? Prita Raula, saya tukar saya. Jadi gini, sebentar lagi akhir bulan ini akan ada COP di Dubai. Ya, biasanya di COP itu terjadi pertempuran antara negara-negara untuk mempertahankan suhu di 1,5 derajat Celcius. Tahun lalu di Mesir, Juan Antonio Guterres, UN Secretary General bilang, banyak di antara kita mengatakan bahwa untuk solusi masalah climate change itu seperti ini, A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi faktanya, suhu makin meningkat, emisi makin meningkat, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau katakan lagi, dalam satu pertemuan, beliau mengatakan bahwa era ada satu statement yang dia keluarkan ya bahwa era pemanasan itu sudah berakhir, is ended. Sekarang kita masuk ke era boiling. Bagi orang yang mengerti, ini pasti akan memahami. Karena tahun ini di beberapa negara di luar itu suhu mencapai 52 derajat Celcius. Dan Indonesia sampai 42 derajat Celcius. Ya, dan itu sudah digaungkan oleh BMKG sejak Desember kemarin, kita akan memasuki masa El Nino. Dan itu terus berlanjut karena statement NOAA sampai hari ini tidak berubah. Bahwa El Nino akan sampai di 2024 sekitar bulan Februari, bulan Maret. Apa yang dikatakan Juan Antonio itu adalah bahwa dugaan atau estimasi para ahli itu mendekati kebenaran. Sayangnya itu lebih cepat. Jadi perkiraan para ahli gitu. Nah, tadi yang disampaikan Jubir itu menarik, mengungkap data dan fakta dan sebagainya. Hanya kemudian menjadi persoalan, Republik Indonesia ini terlalu besar, ya, dan permasalahannya pun itu terlalu banyak untuk segera kita putuskan dalam waktu sesaat. Nah, sekedar informasi saja, tahun lalu Indonesia melaporkan ke UNFCCC bahwa tingkat emisi kita ya itu 50,13% itu dihasilkan dari LUCF, Land Use Change in Forestry, di mana di dalamnya itu ada peat fires. Dan itu terus meningkat ya dari yang pertama, kedua, dan yang terakhir yang ketiga 50,13%. Nah, implikasinya adalah kalau kita tidak bisa segera melakukan tindakan, maka
Apa yang dipaparkan tadi itu cuma dongeng, cuma cerita seperti itu. Yang betul-betul kita inginkan sekarang adalah how to realize it. Bagaimana kemudian caranya teman-teman Amin ini betul-betul merealisasikan itu menjadi suatu kenyataan. Contoh, di 2030 semua negara sepakat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Indonesia yang tadinya mentargetkan sekitar 29% penurunan, ternyata datanya mereka menambah. Ntar saya baca dulu ya. Silakan Pak. Jadi memang kalau bicara soal komitmen ini banyak yang tinggi-tinggi begitu ya. Indonesia juga punya komitmen yang tinggi. Tapi masalahnya tadi ngobrol sama Prof. Bambang, ini komitmen atau komat kamit begitu ya Pak ya. Jadi gini, jadi the first view tahun 2012 itu, LUCF kita itu emisinya 47,8%, itu tahun 2012. Kemudian emisinya itu 1,453 gigaton CO2 ekivalen. Kemudian di 2016 ini naik lagi 1,457 gigaton CO2 ekivalen, di mana LUCF itu 43,59%. Dan kemudian yang the third board 2019 itu, yang tahun lalu dilaporkan tuh LUCF Indonesia itu emisinya ya itu 50,13%, di mana di situ tercantum ya land use change and forestry-nya itu 50,13%, energinya malah hanya 34,40%, dan kemudian waste-nya itu adalah sekitar 6,5%. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa Indonesia ya, sudah berjanji untuk kepada dunia itu akan menaikkan pengurangan CO2-nya itu per tahun 2030 dari 29% menjadi 31,89%. Itu kalau biaya sendiri. Sementara kalau dibiayai oleh negara lain, itu Indonesia sendiri menyatakan mampu mengurangi emisi di 41% sebelumnya menjadi 43,2%. Nah ini sebetulnya ini challenge. Ya, kita begitu overconfidence untuk mengurangi ini. Sekarang sudah 2023, tahun depan sudah 2024. Pertanyaannya, dalam waktu 6 tahun ini, dengan pola seperti yang disampaikan tadi, kira-kira mampukah tim Amin ini merealisasikan itu? Nah, jadi ini yang saya ingin fokuskan, karena apa? Banyak persoalan. Belakangan bisa terungkap, kita bisa tahu ya, jutaan hektar sawit itu sekarang ada di dalam kawasan hutan. Belum lagi saya kebetulan ikut menangani korupsi. Korupsi kita tuh gila-gilaan ya, termasuk yang ditambang. Kemudian kemarin saya menangani kasus yang Huta Palma, tuntutannya itu 103 triliun korupsinya. Dan sekarang sedang berjalan dengan yang lain. Tentu saja kan ini tidak hanya bicara seperti tadi, tapi akan bicara jauh lebih dalam dari itu. Nah, sehingga saya melihat ya, yang seperti ini mestinya juga jadi bahan perhatian, ya tidak hanya kepada satu dan lain hal. Karena banyak juga seperti yang sampaikan Jubir tadi, itu sedang terjadi sekarang. Ya sebagai contoh misalnya ASEAN Transworld Haze Pollution yang harusnya ditandatangani tahun 2002, ditandatangani tahun 2014. Karena kenapa? Karena pemerintah RI bilang kami tidak akan mau menandatangani sebelum negara tetangga itu mengurangi impor mungkin ilegal seperti itu pasir putih. Kemudian juga ilok dan sebagainya. Kalau itu disepakati maka kami akan segera menandatangani itu, baru ditandatangani di 2014.
Dan juga kalau mau lihat fakta di lapangan sekarang, jadi panjang pantai itu ya, atau beach-nya itu ya, itu sudah banyak yang menjorok ke dalam. Tadi kita lihat juga isu tentang tenggelam itu sudah tidak hanya di satu lokasi, bahkan beberapa lokasi. Nah, kira-kira itu yang menurut saya dan banyak hal ya, yang banyak ini kan ya, termasuk dengan PIT tadi, ya, gambut, karena saya ingat 2019 di COP di Spanyol, Al Gore itu bilang, Vice President US, bilang, hey Indonesia be careful, meskipun kebakaran Anda misalnya 1,6 juta hektar, tapi karena di tempat Anda itu gambut dan terbakar, maka emisi Anda itu meningkat. Kemudian itu juga akhirnya menjadi persoalan sampai ke diskusi terakhir di COP ketika bicara yang lain lagi. Salah satunya itulah isu batubara, PIT, dan polusi yang ada di Indonesia karena lagi-lagi yang diungkit itu adalah tentang deforestasi. Nah, kira-kira itu yang bisa saya komentarin itu pertama ya, yang sesungguhnya juga nanti kita tunggu jawaban dari jubir dari tim Amin. Begitu Mbak Prita, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Hero ya. Ini menunjukkan ya, kita berikan tepuk tangan untuk Profesor Bambang Hero di sini. Ya, kalau kita bicara bahwa untuk meningkat kita bicara soal urgency. Tadi kata-katanya sudah adalah dunia itu sudah boiling katanya pimpinan UN di sini. Jadi bukan hanya lagi sudah meningkat, suhunya sudah panas tapi sudah boiling. Ini menggambarkan urgensinya seperti apa, namun komitmen tuh besar, beberapa negara termasuk juga Indonesia besar. Tapi pertanyaan paling krusial adalah bagaimana mengaplikasikan komitmen itu. Ujung-ujungnya di sana. Karena ujung-ujungnya bagaimanapun ini ada juga faktor ekonomi yang juga ini dibutuhkan untuk sektor-sektor yang lainnya. Memang ada opportunity di green economy, tapi seberapa besar opportunity-nya dan sebagainya, langsung saja kita akan tanyakan ke Mas Bima Yudhistira di sini, Direktur dari Celios. Bagaimana tanggapannya terkait dengan visi misi yang baru saja disampaikan? Saya tuh berharap Mbak Prita, ini kan Amin ini kan mengusung perubahan. Tapi visi misinya meskipun paling tebal dokumennya di antara kandidat yang lain, tapi perubahan yang spesifik, perubahan yang lebih fundamental dan berani masih belum terlihat. Karena kalau kita lihat ini kan sekarang udah nggak ada lagi kita bicara perubahan iklim. Kita harus bicara krisis iklim. Dan 2022 sampai 2024 kerugian ekonominya berbagai banyak lembaga mengestimasi. Saya ambil aja versi pemerintah 554 triliun rupiah. Dan naiknya harga beras hari ini itu terjadi salah satunya karena krisis iklim. Jadi krisis iklim ini dampak kerugiannya banyak sekali, bukan hanya soal pesisir. Cuman yang saya lihat adalah keberanian untuk melihat secara fundamental apa masalah yang menyebabkan krisis iklim. Di situ sudah disebut dalam dokumen percepatan penutupan PLTU batubara. Pak Jokowi itu sudah bicara soal penutupan PLTU batubara. Di dalam dokumen JETP yang terbaru 1 November kemarin terbit, masalahnya cuma 2 PLTU batubara. Pelabuhan Ratu, Cirebon 1 yang mau ditutup. Harusnya dari timnya Mas Anies Baswedan dan Caimin berani. Ini list PLTU batubara yang akan ditutup sampai dengan 2029. 10 yang paling kotor. Itu yang sebenarnya diharapkan anak-anak muda sekarang. Jadi kalau hanya percepatan penutupan PLTU batubara, Pak Jokowi lebih konkret. Meskipun cuma 2 di dalam dokumen JETP. Kedua, kita lihat misalnya pandangan soal masalah sirkular ekonomi. Sirkular ekonominya sebagian hanya berhenti pada daur ulang sampah plastik, itu satu hal. Tapi sirkular ekonomi yang kita ingin dengar, eksploitasi yang dirasakan oleh saudara-saudara kita
di Halmahera, di Morowali, di pulau-pulau terkecil, nah kalau kita bilang pesisir, yang dieksploitasi atas nama hilirisasi industri untuk mobil listrik. Jalan keluar yang ditawarkan adalah tidak perlu eksploitasi besar-besaran, tapi kita gunakan baterai kendaraan listrik yang sudah beredar di recycle, sehingga menyelesaikan masalah eksploitasi alam atas nama transisi energi. Itu juga saya belum melihat. Yang ketiga, bicara soal masalah transisi energi, ini kan kalau dilihat dari Mas Irfan, pengusaha belum dikumpulkan. Tadi saya dengar letternya begitu, pengusaha jarang dikumpulkan, bukan belum dikumpulkan, tapi jarang dikumpulkan. COP28, G20, APEC meeting besok di bulan November, itu pengusaha selalu kumpul dalam acara-acara yang membicarakan soal krisis iklim. Catatannya adalah bagaimana capres ke depan bisa mengumpulkan pengusaha dan mengarahkan pengusaha bicara transisi energi bukan solusi palsu. Sekarang di dalam visi misi, ini salah satu yang kita lihat adalah mendorong bioenergi. Ini bukan cuma di Mas Anies, tapi juga ada di Ganjar, juga ada di Prabowo Gibran. Mendorong bioenergi, mendorong biodiesel, mendorong biomass. Kita perlu lihat 2022 dorongan terhadap implementasi biodiesel B35 itu sudah menimbulkan krisis minyak goreng. Nah jadi juga ketika bicara transisi energi itu juga perlu dijaga jangan sampai terjebak pada solusi-solusi yang justru memperburuk iklim. Karena sawit kalau nggak hati-hati memicu deforestasi dan alih fungsi lahan hutan. Yang kedua, hutan tanaman energi dari kayu itu yang akan dijadikan sebagai co-firing memperpanjang umur PLTU batubara. Kan ini kan akan kontradiksi. Krisis iklim solusinya adalah bioenergi. Kita punya potensi iya, tapi bagaimana ini harus dijaga, jangan sampai atas nama transisi energi, etanol tambah jadi 10%. B35 kurang, kita dorong lagi menjadi B100. Berapa banyak hutan di Kalimantan, berapa banyak hutan di Papua yang akan dikorbankan untuk misi transisi energi versi masing-masing capres yang ternyata template-nya sama. Salah satunya adalah mendorong biomass. Nah jadi kita harus menjauhkan juga agenda transisi energi ini dari solusi-solusi palsu. Kalau memang ingin solusi yang berkeadilan. Pengusaha diajak duduk itu hal yang baik, tapi jangan kemudian terima 100% usulan pengusaha yang aneh-aneh. Karena sekarang selain biomass yang juga menimbulkan polemik itu adalah carbon capture storage. PLTU masalahnya di mana? Kenapa kita ingin menutup? Oh masalahnya adalah emisi karbon. Kalau gitu kita impor teknologi yang namanya penyimpan karbon di dalam tanah. Ini kan solusi-solusi yang akhirnya membuat umur PLTU makin panjang, bukannya ditutup sekarang, tapi dengan teknologi palsu tadi akan diperpanjang. Terakhir, poin saya soal visi misinya Mas Anies dan Caimin, bagaimana mendorong komitmen pendanaan internasional yang gagal dilakukan oleh Jokowi. Itu udah gagal, kenapa? Dokumen JETP yang harusnya membahas komitmen negara-negara maju untuk memberikan hibah. Karena mereka 150 tahun yang lalu sudah melakukan emisi dengan skala yang sangat besar. Dan Indonesia punya hak untuk meminta tanggung jawab negara-negara maju. Itu yang gagal dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga kita baca di dalam dokumen Just Energy Transition Partnership, porsi hibahnya kurang dari 1%. Kita akhirnya terjebak pada transisi energi sama dengan berutang lebih banyak dan menghabiskan dana para pembayar pajak Indonesia. Nah itu juga belum tercermin. Jadi masih secara umum normatif, tapi yang kita inginkan secara spesifik, bagaimana nikel tidak dieksploitasi besar-besaran atas nama mobil listrik, itu pun juga belum banyak tercermin di dalam visi misi.
Ya kalau kita bicara nanti mungkin Mas Irfan bisa ngasih tanggapan gitu ya harapannya. Makasih Mbak Prita. Baik, terima kasih Bima Yudhistira. Ya tadi kalau bisa kita dengarkan juga benar yang disampaikan Pak Jokowi ini sebenarnya kalau di forum-forum internasional sudah ngomong cukup keras ya. Ngomong bahwa udahlah kita berhenti ngomong-ngomong, yang jelas realisasikan saja aksinya, komitmennya direalisasikan saja kepada negara-negara maju. Tapi ngomong keras seperti itu pun juga nggak ngaruh juga gitu ya. Nah sementara bagaimana mendorong hal itu sebuah strategi diplomasi, kita perlu mendengar nih jawabannya nih dari para capres yang baru nih seperti apa. Lagi-lagi juga tadi ada beberapa solusi-solusi yang kesannya indah tapi ternyata malah memberikan dampak yang lebih buruk. Dan tadi juga menarik sekali, jangan sampai transisi energi sama jangan jadi nambah utang. Itu dia yang kita juga perlu untuk dengarkan lebih lanjut dari para visi misi dari calon presiden. Nah sekarang kita ingin dengarkan, kalau dari ICEL, Mbak Diva gimana nih, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan Indonesia. Bagaimana tanggapannya? Ya, selamat sore teman-teman semua. Senang sekali bisa bergabung dalam forum ini. Perkenalkan saya Diva, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL, mungkin akan lebih fokus kepada aspek-aspek yang mengenai penegakan hukum dan sedikit mungkin karena saya sebenarnya lebih berharap mungkin teman-teman di sini nanti bisa lebih eksplor lebih banyak ya karena mungkin lebih muda dari saya, tapi sedikit sebetulnya tentang bagaimana paslon nantinya betul-betul memastikan adanya meaningful participation dari anak muda, terus apa yang bisa diberikan kepada pemilih-pemilih muda seperti itu. Baik, secara umum sebetulnya visi misi, saya melihat visi dan misi yang ditawarkan oleh calon Anies dan Muhaimin ini memang salah satu yang mungkin bisa dibilang komprehensif lah ya. Maksudnya adalah ya lebih tebal dibanding yang lain. Tapi kemudian juga yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nantinya ketika Anies dan Muhaimin itu terpilih diimplementasikan misi-misi yang ada. Karena kita tahu bahwa memang secara normatif kalau dilihat sekilas wah bagus-bagus nih sepertinya secara bahasa. Tapi kan nanti tapi beberapa gagasan memang kita udah dengar dari kemarin-kemarin sebetulnya. Tapi kan yang jadi masalahnya adalah bagaimana implementasi ke depannya. Apa yang kemudian ketika penyusunan visi misi, bagaimana proses mengidentifikasi masalah sehingga pada akhirnya keluar tuh visi misi seperti itu. Dan apa tawaran-tawaran ke depannya. Ada beberapa hal yang mungkin saya coba untuk sampaikan di sini. Yang pertama adalah mengenai kebijakan terkait dengan hukum lingkungan. Kita tahu bahwa banyak sekali pelemahan-pelemahan safeguards lingkungan hidup, kemudian beberapa permasalahan dari tata kelola SDA yang kemudian di-endorse dari proses legislasi yang bermasalah. Misalnya 3 tahun yang lalu kita dihadapkan dengan kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja yang ujung-ujungnya udah digugat sama masyarakat, kemudian pemerintah pada akhirnya sengotot itu untuk pada akhirnya disahkan melalui Perpu gitu, produk hukum yang sebetulnya ya secara teori ya nggak bisa seharusnya dia harus bahas lagi seperti itu untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Dan bagaimana proyek-proyek strategis nasional yang pada akhirnya melibas segala macam safeguards lingkungan hidup yang ada untuk kepentingan pembangunan. Kita lihat banyak sekali kemudian masalah-masalah lingkungan dan konflik sosial yang pada akhirnya diakibatkan oleh proyek strategis nasional. Sebetulnya kalau dilihat kan katanya juga ini menawarkan perubahan ya. Ini saya mau bertanya sebetulnya bagaimana paslon Anies dan Muhaimin ini memandang kebijakan-kebijakan dan legislasi dan kebijakan yang bermasalah tersebut. Seperti itu. Apakah menurut paslon Anies dan Muhaimin perlu adanya perubahan? Baik, kalau iya bagaimana? Dari sisi kebijakan ataupun mungkin dari sisi kelembagaan untuk perbaikan kualitas lingkungan dan pembangunan kita saat ini. Lalu kemudian menarik juga untuk melihat bagaimana sekarang ini kita seakan-akan dihadapkan oleh pertentangan antara pembangunan dengan lingkungan hidup seperti itu. Bagaimana akses partisipasi, akses informasi, dan akses keadilan masyarakat dihambat
baik dari sisi legislasi maupun dari sisi implementasi. Itu juga yang mau saya tanyakan gitu, karena 3 akses tersebut, bagaimana masyarakat bisa didengarkan, bagaimana proses bisa transparan, dan bagaimana mereka bisa punya akses keadilan, itu sangat penting sebetulnya untuk bisa mewujudkan visi dan misi yang ada dalam dokumen paslon Anies dan Muhaimin. Kemudian selain itu juga hal yang menarik di bidang penegakan hukum. Dibilang bahwa ingin penguatan penegakan hukum yang berbasis pemulihan. Ini juga jadi menarik seperti itu. Ini kan sebenarnya penguatan hukum berbasis pemulihan adalah bahasa lama yang sering sekali kita dengarkan gitu. Kita selalu mendorong kalau misalnya ada kebakaran hutan dan lahan, bagaimana mendorong penegakan hukum tersebut bisa betul-betul memulihkan apa yang sudah terbakar. Kalau teman-teman generasi muda juga pasti mungkin concern juga soal ini, karena kita tidak mau tentu saja ditinggalkan dengan kondisi lingkungan yang rusak, dan bagaimana upaya-upaya pemerintah itu tidak menang di atas kertas saja dan sebagainya. Ini saya juga mau bertanya sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan penegakan hukum berbasis pemulihan yang menurut paslon Anies dan Muhaimin? Apa saja sebetulnya hambatan-hambatan yang diidentifikasi sehingga menghambat upaya-upaya penegakan hukum yang ada kemudian berujung pada pemulihan lingkungan hidup? Dan selain itu, apakah memang permasalahannya hanya ada di aparat penegak hukum? Ini saya kutip langsung ya dari dokumen visi misi seperti itu. Dan selanjutnya juga hal yang menjadi paparan menarik, kita melihat bagaimana presentasi dari Bang Irfan Pulungan tadi juga melihat soal kelembagaan terkait dengan perubahan iklim. Dicontohkanlah apa yang terjadi di Jakarta seperti itu. Tapi mungkin kalau di Jakarta tentu saja sangat berbeda di level nasional, dan saya ingin konkretnya apa planningnya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengatasi krisis iklim yang dihadapi secara kelembagaan. Dan juga mungkin isu anggaran juga bisa dijawab tadi, menyambung Mas Bima tadi ya, soal hal tersebut. Itu karena seperti ini, teman-teman juga bisa melihat bahwa hal tersebut sudah coba untuk diadres. Jadi ada misi untuk menetapkan batas atas emisi GRK di setiap sektor, dan tujuannya kemudian menurunkan ke masing-masing perencanaan kementerian dan lembaga. Saya mau tahu aja itu gimana sih, instrumen apa sih yang sekiranya dibutuhkan, apa sih yang perlu dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut. Dan bahkan yang lebih standar lagi adalah sebenarnya misi tersebut muncul dari permasalahan yang seperti apa yang diidentifikasi oleh paslon Anies dan Muhaimin. Dan mungkin yang terakhir adalah sebagai Gen Z seperti itu, menarik sebetulnya untuk bertanya kepada paslon atau saat ini diwakilkan, sebenarnya apa ya tawaran dari paslon-paslon ini untuk generasi muda dalam menghadapi krisis iklim. Kita tahu bahwa mungkin kalau soal dampak itu juga udah panjang lebar, kita bisa lihat akses dokumen-dokumen scientific consensusnya di internet seperti itu. Tapi konkretnya nih apa sih sebetulnya yang bisa ditawarkan kepada generasi muda? Baik mungkin ya soal peningkatan kapasitasnya, atau mungkin paslon sudah bisa mengidentifikasi bahwa perlu ada perubahan misalnya di sektor pendidikan supaya untuk merespon dunia yang memang sedang berubah, ekonomi yang sedang didorong untuk berubah seperti itu. Jadi mungkin itu beberapa pertanyaan-pertanyaan dari saya, semoga bisa meramaikan diskusi ini. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Mbak ya, kita berikan tepuk tangan. Ya tadi menarik sekali ya dari sisi proses hukum, memang ada beberapa gebrakan yang dilakukan, tapi ini tentunya punya side effect-nya, punya dampaknya. Nah ini lagi-lagi adalah bicara soal prioritas, komitmen dan prioritas. Tadi juga menarik juga tadi Mbak juga menyinggung mengenai kelembagaan. Tapi yang bagaimana kalau langsung saja kita undang kembali Bang Irfan Pulungan, berkenan untuk maju lagi ke depan, biar langsung dijawab aja gitu Bang Irfan. Silakan kita berikan tepuk tangan untuk Bang Irfan. Silakan Bang, duduk Bang. Ini mic-nya Bang. Ya, maaf. Silakan aja Bang, ini langsung aja. Tadi ada beberapa pertanyaan lanjutan dari para panelis. Langsung saja silakan ditanggapi. Oke, terima kasih. Saya ditodong nih, tadi katanya tidak ada tanya jawab, jadi saya tidak mencatat. Tapi nanti boleh saya ingetin. Ya, nanti saya boleh diingetin. Pertama saya mau respon dari Mas
Yudhistira ya. Mas Bima Ini Yudhistira. salah satu ekonom muda paling keren di Indonesia nih setelah siapa namanya? Setelah siapa nih? Faisal Basri. Sama-sama LPDP kita. Jadi gini, solusi-solusi yang timbul dan aneh itu kita dalami di Jakarta dalam proses perencanaan perubahan iklim terjadi karena saat proses perencanaan kebijakan perubahan iklim itu di Indonesia menggunakan pendekatan yang full of pengumpulan kegiatan rutin dari SKPD. Dan di nasional juga seperti itu. Jadi apa aja yang dikerjain tuh secara rutin, itu kemudian dicari justifikasinya untuk menjadi aksi iklim. Contoh, di beberapa daerah CFD itu dibilang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Bagaimana sebuah kebijakan yang cuma jalannya tuh cuma 9 km, cuma 5 jam sehari bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, yang akan dirubah apa? Nah, proses perumusan PRKD Jakarta tidak menggunakan itu. Yang digunakan adalah audit kinerja yang dapat menghasilkan kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jadi pendekatannya diganti menjadi saintifik tuh. Bukan menjustifikasi kerja dari SKPD yang sudah ada bertahun-tahun gitu. Bagaimana meyakinkan bahwa dengan format seperti itu bisa menjawab permasalahan alokasi anggaran di seluruh Indonesia dengan berbagai kondisi yang berbeda tentunya, dan kemudian juga ada masalah penganggaran juga yang juga sudah sangat baku begitu di itu satu pemerintah. hal lagi. Jadi proses penganggarannya kita sama-sama tahu, dianggarkan juga caranya begitu tuh. Apa aja kegiatan yang sudah dilakukan itu kemudian dimasukkan ke APBD atau APBN, ya kan? Nah sekarang yang perlu dilakukan adalah mengubah pendekatan itu. Pertama yang harus kita rubah adalah bukan lagi penyerapan yang dihitung, gitu, tapi kinerja. Waktu zaman sebelum ini gitu ya, ada namanya, kalau ada pernah dengar UKP 4 ya, ada format 8K tuh, proses, dia bukan cuman proses perencanaan tuh, tapi proses evaluasi. Penggunaan format 8K di Jakarta selama Anies Baswedan menjadi gubernur itu digunakan dan bisa mengubah proses perencanaan kebijakan menjadi lebih substansial gitu. Itu bisa dilakukan dalam ranah satu kementerian, tapi ketika kemudian bicara soal silo, ini kan sebuah kebijakan tentunya kan akan ada proses tarik menarik nih. Nah, prioritas tarik menarik yang kejadian kan selalu seperti ini. Urgensinya bisa bergeser-geser, ini demi apa karena urgensi yang berbeda dan kebutuhan yang harus dijawab. Ini kemudian yang tadi saya sebut masalah institusionalisasi. Indonesia dan seluruh negara di dunia menghadapi perubahan iklim dengan pendekatan sailing while building the boat. Maksudnya? Bangun kapalnya sambil berjalan gitu loh. Ini yang membuat kemudian semua orang. Kenapa kok Anda mengatakan seperti itu? Ya karena semuanya baru, kan ini kan isu perubahan iklim di Indonesia contohnya baru mulai menjadi isu yang diperdebatkan tuh 2006 setelah Indonesia jadi presidensi COP di Bali, ya kan? Tapi kan seluruh dunia juga nggak pernah tahu tuh dari 92 Earth Summit, isu perubahan iklim tuh pertama didiskusikan di situ. Tapi kan semua orang dalam proses ini mereka bangun kapalnya dalam proses berlayar gitu loh. Tidak ada kesempatan untuk membangunnya dengan perencanaan yang oke, kita bangun sebelum itu terjadi. Apakah itu mungkin dilakukan sekarang dengan urgensi yang tadi dikatakan sudah boiling? Nah maksud saya adalah menjawab tadi institusionalisasi kita seperti di Jakarta kita harus bedah dulu, kita audit nih. Dalam konteks perencanaan, pembiayaan, eksekusi kebijakan, itu kementerian-kementerian mana kemudian yang memiliki kewenangan dan prioritas. Itu satu hal. Kewenangan dan prioritas terhadap aksi iklim. Ya, dan kemudian bagaimana. Itu sudah dilakukan. Sebentar dulu. Bagaimana kemudian, itu kan teknikal Mbak. Iya. Tapi ada menteri yang kemudian mewakili parpol misalnya. Nah ini kemudian yang harus bisa dijembatani oleh presiden dan wakil presidennya untuk menentukan
kebijakan dari setiap kementerian adalah memastikan 1,5 derajat itu tidak dilewati gitu loh. Nah ini kemudian menurut saya yang perlu jadi menurut Anda deviasi dari komitmen Presiden itu adalah kepentingan menteri-menteri partai politik yang ada di dalamnya? Bukan. Di Indonesia saat ini gitu ya kan ada jadi gini, kalau dalam konteks perubahan iklim ada leadership secara politik, pengambil kebijakan yang teratas gitu ya. Tentunya ini kan orang-orang yang dipilih, ada partai dan segala macam, terus di bawahnya ada teknikal. Nah teknikal ini kan sebenarnya ngikutin apa yang sedang berkuasa gitu ya. Nah ini kan harus dijembatani agar secara teknikal dan pengambilan keputusan kebijakan politiknya itu berkesinambungan gitu loh. Apakah sesimpel itu kira-kira Mas Yudhistira? Silakan ditanggapi. Saya mau nyentuh orang-orang politik. Karena memang secara faktual Mas Anies nggak akan mungkin bisa maju, jangankan jadi presiden ya, jadi capres saya tanpa dukungan politik. Cuman bisa nggak Mas Irfan? Nitip aja, Menteri LHK, Menteri ESDM, Menko Marves, tidak boleh dari orang parpol. Silakan yang parpol tuh ngisi aja misalnya apa ya? Saya boleh nambah satu lagi nggak? Menteri Pertanian. Iya intinya kalau soal lingkungan yang benar-benar lingkungannya kan ya. Jadi intinya gini lah, parpol isi aja misalkan tanpa menyampingkan peran dari menteri lainnya. Misalnya gini, Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan, nggak apa-apa parpol. Tapi kalau untuk yang menteri berkaitan dengan lingkungan, bisa nggak menjamin bagian itu tidak dicampuri oleh politik praktis. Apalagi politik praktis yang didukung oleh dana-dana kotor. Saya nggak mau bilang susah energi itu dimasukin fosil, di kampanye karena kan bagian dari partainya, dari pendukungnya susah itu dimasukin di jalan janji dong. Itu kalau nggak gitu nggak susah ya. Gitu. Mbak Prita, susah itu diomongin, diucapkan begitu. Mbak Prita, saya tidak bisa jawab, tapi saya bisa sampaikan. Kan tadi mintanya disampaikan kan, saya sampaikan tapi saya nggak bisa jawab. Oke, baik. Pak Bambang Hero mau menanggapi silakan. Gini, tim Amin ini kan mengusung percepatan gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan tuh percepatan macam apa yang ingin di running oleh tim ini. Karena tadi misalnya kita bicara global saja ya, karena sekarang sedang dikejar itu. Dari BUR 1 sampai 3 itu emisinya itu naik terus. Satu. Dan kemudian yang kedua, 2030 itu sebentar lagi. Nah, di satu sisi kita dengan bangganya meningkatkan dari 29 menjadi 31,8 sekian. Yang satu tadi dari 41 naik sekian. Sementara report dari UNEP tahun 2002 mengatakan be careful. Sampai 2030 extreme fires itu akan naik 14%. Kemudian sampai 2050 akan naik 30% dan 2100 akan naik menjadi sekitar 50%. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kira-kira percepatan macam apa yang ingin disampaikan? Percepatan itu speed up. Karena tadi kan Juan Antonio Guterres bilang prediksi ahli benar, tapi sayangnya perubahan yang terjadi ternyata lebih cepat. Nah, sebelumnya dia malah bilang, kita ini cuma omong aja, harus begini, harus begitu, dan ternyata apa? Emisinya naik, suhunya segala macam, bahkan sekarang sudah ke boiling. Nah, kira-kira seperti apa itu? Ya, karena waktunya sudah dekat dan tidak mungkin kemudian, kami nggak jadi deh 30. Tahun 2030 untuk menginikan gitu, karena waktunya terlalu cepat. Karena kita bicara lagi percepatan, perubahan dan sebagainya, sementara challenge dan sebagainya itu begitu besar di depan. Cobalah nanti lihat di perdebatan sengit nanti di Dubai kalau nggak salah tahun ini. Ya. Dan ini sudah dirasakan sejak di Glasgow. Salah satunya isu deforestasi. Kenapa? Karena jujur kita ini sedang berkembang. Pasti akan membuka ini dan plus dengan ikutannya. Dan otomatis nanti akan mengurangi kapasitas penyerapan CO2-nya, malah nanti meningkatkan emisi dan sebagainya. Itu menurut saya adalah juga persoalan besar. Nah, sekarang kembali pertanyaannya hanya dua saja. Bagaimana tim Amin ini melakukan proses percepatan itu sehingga paling tidak rencana awal
yang katanya akan meningkatkan 31,8%, penurunan di 2030 itu menjadi suatu kenyataan, plus 1,5 derajat itu tidak dilewati. Baik. Nah, kira-kira seperti apa itu? Ini kita bicara real ya, karena di ground nanti ceritanya akan lain lagi tuh. Terutama seperti misalnya kita berkarbon trade. Awalnya kenapa dulu orang begitu semangat untuk carbon trade? Karena diisukan bahwa oh tenang, hutan Anda itu nanti seolah bergantung dolar. Semangat mereka menjaga. Ternyata setelah itu transaksinya luar biasa dan ujung-ujungnya apa? Masuk perangkat broker. Hanya $1 per ton karbon. Nah sehingga apa? Ketika kita menawarkan lagi karbon dan sebagainya, mereka ketawa. Ah Bapak aja lah itu yang kerja di Jakarta, kami nggak ambil pusing lagi. Yeah. Itu the say the truth. Karena masyarakat kita sekarang itu sudah terbuka dengan berbagai macam informasi seperti itu. Nah, kira-kira begitu Mas Irfan, terima kasih. Nah, bagaimana percepatannya nih? Karena kalau bicara soal percepatan kita udah punya banyak dokumen-dokumen indah ya Pak Bambang Hero ya. Bappenas itu sudah punya banyak dokumen indah, termasuk juga pembangunan rendah karbon Indonesia sehingga 2045 itu indah sekali dokumennya. Rencana-rencana aksi yang sangat indah sudah dibuat juga oleh berbagai kementerian lembaga dengan tanda kutip percepatan tadi. Tapi pertanyaannya adalah tadi Pak Bambang Hero, bagaimana implementasinya? Adakah sebuah cara baru lagi, strategi baru lagi untuk percepatan ini benar-benar bukan hanya sekedar jadi dokumen indah aja? Silakan. Ya, boleh ke bahan saya tadi nggak? Saya tunjukin sedikit aja. Slide tentang PRKD, tentang perencanaan rendah karbon. Jadi gini, salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia dalam konteks perencanaan adalah vertical integration antara yang dipikirin di nasional dan di subnasional itu nggak nyambung. Ya, ada gap yang sangat tinggi dalam konteks knowledge, eksekusi, dan evaluasi. Ini harus diperbaiki. Menggunakan instrumen perencanaan rendah karbon di setiap daerah yang sekarang cuma punya 2. Setiap provinsi itu cuma ada 2. Jakarta sama satu lagi Sumatera Selatan. Ya, yang bukan dokumennya tadi yang perencanaan rendah karbon. Jadi harusnya itu kan amanat dari RPJMN ya Prof ya kalau saya nggak salah PRKD itu. Jadi mengakselerasi perumusan kebijakan tadi sambil mendorong tertutupnya gap antara knowledge, kemampuan implementasi dan kemampuan evaluasi. Saya ambil contoh. Saya pernah jadi direktur ICLEI. Itu dia itu Subnational Government Organization 4.000 peserta gitu ya. Kita buka tender di Balikpapan untuk perumusan rencana aksi gas rumah kaca. Itu tendernya 2 kali diulang. Kenapa? Karena nggak ada yang punya kemampuan konsultannya harus ambil dari Jakarta. Jadi kan knowledge-nya tuh nggak keclok gitu loh. Caranya bagaimana ya? Terus kemudian untuk mendorong knowledge itu? Nah itu harus ada bicara pendidikan dan segala macam bukan cuma anak mudanya doang. Tapi gap knowledge-nya ini nih harus ditutup. Harus ada training, harus ada refreshment course gitu bagi para pengambil kebijakan tentang isu perubahan iklim. Jadi gapnya harus kita tutup. Kayak contohnya berapa kali saya ikut meeting-meeting apkasi, asosiasi kota madya seluruh Indonesia, asosiasi kabupaten seluruh Indonesia. Hal-hal soal urgency green-nya disampaikan. Tapi ujung-ujungnya ya kita juga lihat sendiri. Nah, jadi di sana knowledge itu sudah disampaikan. Iya, makanya setelah knowledge-nya nggak cukup. Setelah knowledge-nya kita isi Mbak, harus ada vertical integration antara yang dilakukan di nasional dan subnasional. Contoh, Pak Bambang boleh kritik, boleh memberikan pendapat juga. Diskusi UNFCCC itu bangsa dengan bangsa, ya. Benefitnya boleh Mas Bisma juga kasih pendapat. Benefitnya itu hampir tidak pernah ejawantahkan di subnasional Mbak. Ini harus kita rubah. Karena yang memiliki aksi emisi dan mitigasi itu bukan di nasional, di daerah kok. Gitu. Jadi kita harus terjemahkan tuh pendanaan yang kita dapat di tingkat nasional ke subnasional. Dan mendorong aksi dan mitigasinya diangkat ke NDC Indonesia, bukan dari atas ke bawah, gitu loh. Setiap daerah itu memiliki permasalahan dan coraknya masing-masing.
ini kemudian harus dimunculkan ke NDC Indonesia. Ini dengan asumsi bahwa seluruh pemimpin daerah, kepala daerah itu punya komitmen yang sama dan bisa diajak ngomong dan punya niat yang baik begitu ya. Ini dengan asumsi seperti itu. Nah, ini baru bisa berjalan seperti itu. Jika kemudian punya kepentingan lain yang berbeda, bagaimana menjaganya? Gini Mbak Prita, saya yakin dan saya lihat, ini keluar dari persoalan 2024 ya, banyak, saya nyebutnya tuh pimpinan baru tuh di subnasional. Banyak orang-orang yang udah memiliki exposure ke pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Banyak juga yang dia tidak memiliki pendidikan lebih tinggi tapi dia punya knowledge. Banyak sekali pemerintah di subnasional itu yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang perubahan iklim gitu. Bisa disebutin dan banyak gitu loh. Jadi saya nggak terlalu khawatir tuh. Kenapa? Karena saya rasa secara faktual gitu banyak sekali pimpinan-pimpinan muda gitu yang memang udah bicara tentang perubahan iklim. Ada Bima Arya, ada Ridwan Kamil, ya kan, ada macam-macam lah di tingkat subnasional. Nah ini kemudian harus menjadi pola bagaimana ya kita nggak bisa memastikan siapa yang akan maju karena tadi Mas Bisma juga katakan partai yang akan memiliki memiliki saham gitu ya, memiliki izin. Tapi kan kita perlu mendorong isu ini menjadi isu political elektoral gitu loh. Yang di sini saya rasa teman-teman jurnalis juga memiliki kewajiban itu gitu untuk menaikkan isu-isu itu menjadi diskusi di ruang-ruang publik gitu loh. Baik, terima kasih. Mau menanggapi silakan. Ini bagaimana pengetahuan itu jadi kunci menggerakkan seluruh Indonesia mencapai targetnya. Gimana? Saya agak mendebat soal itu karena sebenarnya banyak sub nasional yang disebut sebagai komunitas masyarakat adat dan desa sudah mengembangkan energi terbarukan, tapi dihalangi oleh yang namanya perusahaan listrik negara. Oke? Ini kan jadi masalah nih, teman-teman kan juga paham masalahnya di situ bottleneck-nya. Apakah Anies Baswedan dan Muhaimin berani melakukan reformasi tata kelola kebijakan PLN terutama sehingga yang tadinya paling bawah itu bisa merasakan dampak langsung dari transisi energi sekaligus menurunkan emisi karbon. Jadi jangan kita bicara ke pemerintah daerah aja, tapi yang masyarakat desa. Dan yang kedua, berani nggak dana desa itu 35% digunakan untuk instalasi panel surya dan mikrohidro? Konkret aja gitu. Makasih. Iya, bagaimana? Mau menanggapi? Jadi kan tadi memang yang saya bahas itu tentang subnational government ya. Memang salah satu masalah tadi saya sebut juga pada saat saya sampaikan bisnis sektor itu banyak belum ikut dalam proses perencanaan tentang perubahan iklim. Memang bukan cuman kita undang ada di G20 atau di B20 dan segala macam. Tapi bagaimana kemudian mereka bisa terlibat dalam proses perencanaan kebijakan dan bisnis cycle-nya itu mengikut ke situ gitu loh. Contoh, tadi disampaikan seperti itu, saya bisa sampaikan kepada paslonnya, tapi saya mau cerita tentang di Jakarta. Ini tepat terjadi di 2019, sebulan pertama menjabat. Jadi ada asosiasi solar panel gitu ya, panel surya yang mendorong di Jakarta untuk kecamatan-kecamatannya dipasangin panel surya. Tapi mendingan langsung menjawab tadi aja tantangannya tadi. Berani nggak menjawab tantangannya, jangan muter langsung jawab aja. To the point ke jawabannya seperti apa? Ini ceritanya begini Mbak, ini ceritanya begini. Jadi mereka mau pasang panel surya, terus kemudian mengundang Himbara untuk menjadi pendana gitu ya, dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk menjamin pendanaan tersebut. Kemudian sudah disepakati bersama, terus tiba-tiba keluar peraturan Menteri SDM yang mengambil solar panel cuma 60% ya, ingat ya. Itu yang kita alami sebagai pengalaman. Jadi pengalaman itu akan juga menjadi peta jalan kita ke depan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut gitu kira-kira. Peta jalannya jadi bagaimana? Oke.
Baik, baik. Saya nggak akan eksplorasi lebih jauh. Terakhir, Mbak mau menanggapi sesuatu? Iya, silakan. Saya mendingan nanggapin dia dulu dong, kan dia tadi punya pertanyaan buat saya. Jadi pertanyaan tadi saya mau jawab sedikit tentang hukum yang berbasis pemulihan. Saya cerita pengalaman juga di Jakarta. Waktu kita menghentikan reklamasi, itu ada satu kebijakan yang namanya kita tentukan audit lingkungan. Jadi audit lingkungan itu dilakukan setiap tahun sekarang pada pulau-pulau yang terbangun untuk melihat dampak pulau terbangun itu seperti apa ke Jakarta dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk memperbaiki lingkungan sesuai dengan audit lingkungan tersebut. Jadi salah satu yang ingin kita dorong adalah mendorong proses evaluasi melalui audit lingkungan yang memang dapat dilakukan secara saintifik, itu satu ya. Yang kedua kemudian melihat bagaimana kebijakan-kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu kembali menjadi mainstreaming di setiap kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Baik, silakan ada mau tambahkan lagi Mbak? Boleh saya coba respon ya Mas ya. Sebenarnya tadi saya tertarik juga sama kelembagaan, awalnya mau respon itu dulu sebelum direspon pertanyaan saya gitu. Dua hal sedikit ya, mungkin soal kelembagaan dan nanti ada juga soal pemulihan. Soal kelembagaan sendiri kan tadi Mas Mimpin juga sempat ngasih challenge ya. SDM, KLHK, sama apa lagi tadi Mas? Bukan challenge Mbak, saya disuruh nyampein. Gitu. Nah, udah saya jawab, saya sampein gitu loh. Bukan itu sebetulnya. Tapi kan kalau misalnya soal kementerian itu kan ya. nomenklatur aja Mas ya. Jadi maksudnya kan sebenarnya bisa aja nanti pas Pak Anies itu menjabat seperti itu kan, ya bisa dirubah-rubah juga dong, kecuali memang beberapa yang belum tidak bisa diubah gitu, ada yang bisa digabungkan dan segala macam. Merespon tantangan institusionalisasi soal perubahan iklim, apa ada gagasan yang sampai sana? Mungkin kelembagaan seperti apa yang memang dibutuhkan untuk betul, apakah sudah diidentifikasi kelembagaan seperti apa yang memang dibutuhkan? Ada perubahan atau ada gebrakan untuk perubahan nomenklatur dan sebagainya. Dan kedua soal pemulihan itu kan tadi di Jakarta. Saya mau bertanya sebetulnya apakah sudah diidentifikasi juga kalau untuk di daerah-daerah lain seperti apa? Apa yang menghambat penegakan hukum yang berbasis pemulihan? Apakah sudah diidentifikasi dan kalau sudah kemudian bagaimana tim Anda, apakah sudah menyusun kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang kaitannya dengan kelembagaan atau anggaran untuk bisa memastikan hal tersebut, misi tersebut terwujud. Mungkin itu sedikit. Nah, silakan ya, Mas. Kalau gagasan tentunya sudah ada, tapi kan masa kita buka di sini. Saya sendirian loh, nggak ada lawannya. Ya bocoran dong. Karena kan dari tadi soalnya soal kelembagaan dari sebentar saya jawab. Tapi saya bisa tunjukkan komitmen yang sudah pernah dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan dalam konteks kelembagaan. Di Jakarta tadi saya tunjukin tuh bagaimana yang silo itu menjadi multi level governance. Baik, jadi nanti akan multi level governance berarti nanti ke depan. Kedepannya pemerintahan bukan cuma Indonesia, pemerintahan dunia ini harus multi level governance dalam menangani perubahan iklim. Kenapa? Karena isunya itu lintas generasi, lintas sektor, lintas wilayah. Nggak mungkin nggak multi level. Bukannya sekarang sudah seperti itu Mas? Ya tadi kan di sana bilang silo. Iya rancangannya multi level governance tapi pelaksanaannya silo. Begitu, ini kan seringkali rancangan atau pelaksanaan itu suka gap-gapnya. Belum multi level governance. Sekarang yang ada adalah ada namanya steering committee untuk perubahan iklim. Itu di Menko Marves sama Menko Perekonomian. Ya. Terus kemudian ada technical institution tuh, ada perhubungan, ada PUPR kan gitu. Itu silo Mbak. Iya. Gitu loh. Nah itu masih dianggap tetap silo walaupun dengan di dalam wadah Kemenko. Oh iya begitu. Iya dong, silo dong. Ada KLHK, ada Bappenas, KLHK kemudian focal point untuk untuk UNFCCC. Tapi kemudian yang merumuskan kebijakan pembangunannya di Bappenas, gitu-gitu loh. Itu kan terpecah-pecah dan sesuai tupoksinya dari kementerian itu kan. Dan segala. Jadi nanti mau dijadikan satu sendiri begitu ya? Sedikit aja, dari tadi ngebandinginnya Anies Jakarta, Anies Jakarta. Ingat, belum pernah dengar Caiminnya kemana?
Yang pernah dilakukan pada saat dia menjabat dulu kan, pernah jadi pejabat negara kan? Bener nggak? Kita pengen tanya track recordnya terkait dengan perubahan iklim. Tuh, Nah itu bagaimana? Sekarang gini Mas Bisma ya. Secara kontekstual memang yang bisa dilihat track recordnya itu dalam konteks mengelola Jakarta dan memang perubahan iklim, dan saya bisa tunjukkan buktinya. Kalau Caiminnya gimana ceritanya? Lo Caimin itu kan Menteri Tenaga Kerja, gitu ya, terus kemudian DPR, di MPR tentunya beliau juga mendorong kan punya daerah gitu, punya representasi daerah. Nah itu apa yang dilakukan? Caimin juga kan mendorong diratifikasinya Paris Agreement gitu di 2016. Gitu. Kalau itu kan udah pasti harus itu. Oh ya ada dong ininya. Itu track record loh. Oh begitu, sebagai bagian. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk perdebatan kita hari ini. Tentunya menjadi satu hal yang panas ya. Tapi sebenarnya begini, ini panas bukan karena ingin menyerang ya Mas ya, gitu ya ini Bang teman Irfan semua, ya. Mbak. Tapi karena ini dia, karena kita tuh semua sudah merasakan boilingnya. Gitu, semua sudah merasakan urgensinya. Jadi kita ingin dengar sebuah langkah-langkah yang konkret dari calon pemimpin kita ke depan. Itu dia. Nah sebelumnya saya akan persilakan, masih ada kesempatan untuk bertanya Mbak Elvira. Oke, namun saya mau sampaikan dulu, silakan di sini ada 2 barcode di sini. Barcode ini yang pertama tujuannya adalah untuk kemudian bisa memberikan saran, harapan Anda dan saran Anda masukan kepada capres masa depan seperti apa yang mesti dilakukan terkait dengan komitmen hijaunya, terkait dengan komitmen aksi iklimnya. Dan kemudian juga ini juga ada sebuah polling, seberapa yakin Anda Presiden 2024 dan prioritasnya terhadap krisis iklim. Silakan kalau Anda mau scan, silakan. Maaf kalau wajah saya mengganggu, bisa lihat ya. Oke, baik silakan. Baik. Nah, saya mau persilakan, kita punya waktu jam berapa? 2 pertanyaan. Banyak yang nanya ya. Gini deh, yang terpilih, yang saya pilih adalah yang cara tunjuk tangannya paling heboh. Oke, 1, terus yang lain lagi mana? Oh ya udah yang di belakang deh. Oke, saya apresiasi ini yang paling heboh. Karena ada usahanya, ada perempuannya katanya minta. Iya, 1 perempuan dong. Ini boleh nggak nambah 1 lagi Mbak? Boleh nambah 1, oke ya Mbak? Ya oke. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana, saya seorang mahasiswa. Saya berasal dari Muara Gembong yang dimana Muara Gembong Bekasi yang dimana sudah terdampak krisis iklim, yang di sana tuh udah ada 1 kampung yang sudah kena abrasi dan sekarang sudah ditinggalkan gitu. Oke, seperti kita ketahui ya, krisis iklim itu bukannya cuma mempengaruhi panas bumi aja, tetapi ada kebakaran hutan, kemudian ada gagal panen yang dimana nantinya banyak anak muda yang bakalan migrasi ke kota dan bakalan menjadi kepadat penduduk, kemudian ketika terjadi kepadatan penduduk itu bakalan timbul kriminalitas juga. Nah pertanyaannya buat tim Pak Amin ya. Jika terpilih, bagaimana caranya agar Indonesia stop menggunakan energi fosil dan berganti ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan? Seperti kita ketahui, banyak petinggi negara yang masih bermain di batu bara. Dan yang pertanyaan yang kedua adalah, tanggal 26 September lalu Indonesia itu meresmikan pasar karbon. Menurut Bapak, sudah tepatkah adanya pasar karbon di Indonesia? Karena bursa karbon ini memungkinkan berpotensi menghasilkan emisi sebesar-besarnya dan menutupinya dengan membeli karbon dari perusahaan lain, atau yang bisa disebut carbon offsite. Seperti itu dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi yang perempuan Mbak di belakang, silakan.
Izin perkenalkan saya Titis dari Kompaskom Semarang. Pertanyaan saya adalah terkait transisi energi. Nah, jadi kan kemarin Presiden Jokowi itu menargetkan untuk berhenti menggunakan fossil fuel atau batu bara pada 2050. Nah, apakah Capres Amin jika terpilih nanti berani mematok target yang lebih ambisius ketimbang 2050? Sedangkan kemarin saya mengikuti forum IESR, nah itu menurut prediksi pakar itu dengan kondisi PLTU batubara yang ada saat ini Indonesia baru bisa berhenti dari PLTU itu pada tahun sekitar 2057. Itu prediksi pakar. Nah, apakah karena mengusung perubahan, karena Amin ini mengusung perubahan, apakah berani menargetkan target yang lebih ambisius dan apabila memang berani seberapa ambisius? Maksudnya mungkin dengan program apa yang ditawarkan? Misalkan berani berhenti di tahun 2030, ini dengan upaya seperti apa? Lebih konkretnya seperti itu. Sedangkan pada tahun 2025 itu juga Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan sebanyak 23% kalau tidak salah. Sedangkan saat ini posisi kita masih sekitar 15% dan itu adalah gap yang cukup jauh karena 2025 hanya tinggal kurang dari 2 tahun. Nah, itu mungkin apa yang ditawarkan untuk mengejar target itu? Program apa? Seperti apa konkretnya di lapangan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Titis. Ya, perubahan untuk mengejar target-target itu karena memang begini ya, target-target lingkungan hidup kita ini multi pemerintah begitu ya, tidak bisa selesai di zaman Presiden Jokowi saja, tapi kemudian tidak bisa selesai di 5 tahun ke depan, tapi beberapa tahun ke depan harus terus konsisten dilakukan. Yang di belakang tadi yang saya tunjuk mendapat, oh Mas ya, oke silakan Mas. Ya, terima kasih, nama saya Prigi, saya dari Surabaya. Mas siapa namanya? Prigi. Prigi. Ya, Prigi. saya dari Surabaya. Oke, Mas Prigi, monggo. Jadi Indonesia tuh punya 4.000 sungai. 4.000 sungai. Jadi sungai ini kalau tercemar itu adalah emitter karbon juga dan 86% bahan baku PDAM Indonesia itu dari air permukaan, dari sungai. Faktanya sungai-sungai kita tercemar karena sawit, deforestasi, kemudian aktivitas limbah domestik dan industrialisasi. Pencemaran 96% sungai kita tercemar. Indonesia merupakan negara yang sungainya tercepat kepunahan ikan air tawar kedua di Asia setelah Filipina. Jadi kerusakan itu sudah berdampak. Kemudian juga setelah institusional, pengelolaan sungai ini di Indonesia agak jelas. Jadi yang bongkar sungai itu PU, dia dicor, disemen. Kemudian yang uji kualitas itu adalah KLHK. Jadi tidak ada istilahnya itu koordinasi yang baik antara dua institusi ini dalam pengelolaan sungai. Yang saya tanyakan adalah bagaimana ke depan, apa sih visi, apa sih misinya yang dilakukan oleh Amin ini untuk menangani sungai Indonesia ini. Karena jangan lupa, Tuhan itu mendefinisikan surga adalah mengalir sungai-sungai. Ada 4 jenis sungai itu. Jadi saya khawatir kalau kita enggak membela sungai, menata sungai, saya khawatir kita enggak dapat tiket masuk surga. Kenapa? Kamu dikasih sungai banyak, 4.000 sungai nggak bisa nata. Jadi kita nggak akan bisa masuk surga kalau sungai-sungai Indonesia menjadi kotor itu. Dan juga yang terakhir adalah sungai kita semua tercemar mikroplastik karena kita tidak kemudian bisa mengendalikan sampah saset. Jadi ke depan apakah kemudian ada semuanya upaya untuk menghentikan produksi plastik sekali pakai agar tidak mencemari sungai-sungai kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Prigi. Kami persilahkan kepada Bang Irfan, silahkan. Aduh, kalau ada Prigi mah saya takut lah. Teman ya? Iya teman, luar biasa Mas Prigi nih. Tapi saya coba jawab ya. Satu, tadi kan jawaban pertanyaan pertama sama kedua mirip-mirip lah ya. Target untuk bauran energi baru terbarukannya bagaimana? Saya rasa begini. Tadi udah disebut-sebut JETP gitu ya, itu tentu ada baik ada buruknya gitu ya. Tentu pada saat nanti terpilih gitu, tentunya akan ada proses
menelaah dan membuka mana-mana target-target yang masih bisa dicapai di tahun 2025 sesuai dengan targetnya, dan mana-mana yang mungkin tidak bisa dicapai, yang perlu diakselerasi agar bisa dicapai atau dipindah sedikit untuk bisa dicapai. Itu kan proses yang lumrah dilakukan pada saat ada kepemimpinan politik yang baru. Kita berkomitmen untuk melakukan hal tersebut secara terbuka dan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang baru yang ada sekarang. Gitu. Jadi target-target itu bisa disesuaikan, tapi perubahan tentu memang bukan berarti semuanya harus berubah. Toh harus ada juga yang bisa dilanjutkan. Karena kebijakan-kebijakan itu kan ada RPJMN namanya gitu ya. Nggak mungkin lah dulu kita ubah sesuatu yang yang baik kemudian menjadi lebih buruk gitu kan. Harus diubah menjadi lebih baik. Jadi saya rasa tetap ada kesinambungan apa yang harus dilanjutkan, apa yang kemudian harus diperbaiki dan disesuaikan dengan kemampuan kita untuk mencapai target tersebut, dan itu pasti dilakukan dalam proses perumusan kebijakan secara teknokratik gitu ya pada saat nanti menang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebut ya JETP juga kebanyakan ternyata hutang gitu ya, loan. Itu tentu suatu hal yang perlu kita diskusikan secara terbuka. Bukan JETP-nya kemudian, kalau kan lu mau merubah, lu ganti dong. Enggak begitu juga gitu loh. Tentunya harus kita lihat apa-apa yang bisa kita kerjakan dengan baik dalam proses itu, tapi apa-apa yang kita bisa lakukan menjadi lebih baik dalam proses konteks tersebut. Itu saya rasa. Yang kedua menjawab Mas Prigi, betul sungai-sungai Indonesia tercemar semua gitu ya. Kemarin ada Pandawara kalau gua nggak salah di sini kan. Udah ngeliat lah konten-konten mereka, tapi memang ada dua hal yang akan dilakukan. Satu, konservasi dan pemulihan ekosistem sumber daya air, termasuk sungai. Tadi disebutkan ada permasalahan institusional yang perlu kita benahi di situ. Tidak hanya antara PU dan KLHK, ada juga seperti bagaimana kewenangan dan fungsi balai besar pengelolaan sungai di Indonesia gitu. Kayak Jakarta ada 13 sungai, itu bukan Jakarta yang ngelola, Mbak. Iya, iya. Itu balai besar Balai gitu besar. ya. Itu menurut saya kembali institusionalisasi menjadi penting, dan itu yang kadang-kadang menjadi isu besar di Indonesia gitu ya, tidak bisa diperbaiki. Gitu karena tadi ada masalah lobby-lobbynya, nanti kalau misalnya ini digabung sama ini PNS yang di sini akan bagaimana gitu-gitu. Kayak dulu waktu KLHK digabungkan sama kehutanan kan 3 tahun loh itu. Bukan cuma 3 tahun, Mbak. PNS KLHK-nya tuh kayak udah ketawa-tawa Iya, tuh. iya itu. Kayak dimakan gitu loh sama kehutanannya gitu kan. Nah hal-hal itu kan perlu kita benahi dengan proses yang tidak hanya cuma menggabung atau menghilangkan gitu. Ada proses, nih Aisel seneng banget terma ini dan akan kita pakai. Diagnostic assessment, institusionalisasi kebijakan dan nomenklatur kelembagaan di Indonesia. Itu penting harus dilakukan. Nah itu dia Mas, yang dari tadi menjadi terus terang menarik perhatian kita di sini ya. Kita semua tahu masalah di Indonesia adalah silo dan institusional, begitu ya. Ketika kemudian yang ditawarkan perubahan dari tim Pak Anies dan Caimin adalah soal institusional yang menjawab permasalahan, ini menjadi sangat menarik karena ide itu bisa dikatakan ada di benak semua calon presiden. Waktu itu saya masih ingat waktu lagi dengerin kampanye waktu periode sebelumnya juga ngomong hal yang sama. Tapi ternyata kemudian kita melihat hal itu sulit untuk diwujudkan. Kita lihat bagaimana KLHK begitu ya dijadikan 3 tahun Mas. Saya dengar dari orang KLHK dan sendiri bagaimana mereka prosesnya begitu. Sebenarnya kalau 3 tahun presidennya 5 tahun, 2 tahun masa 3 tahun rapi-rapi 2 tahunnya kerja gitu kan, gak keburu. Ini apalagi kemudian jika ini mau dibikin satu institusional yang sedemikian saktinya menjawab berbagai silo. Kami masih belum kebayang Mas, bisa dielaborasi lagi nggak? Seperti apa? Saya rasa begini ya, kita kan tidak bisa dengan cepat merubah periode seorang presiden menjabat gitu ya. Itu udahlah kita tidak bisa diskusikan.
tidak 3 periode juga gitu ya. Tapi intinya seperti pengalaman-pengalaman di tempat lain, seperti saya sampaikan tadi, ada kesinambungan yang harus dijaga. Itu harus menjadi proses negosiasi antara pada saat dia dipilih sebagai presiden, kan dia sudah menjadi milik publik tuh, punya bangsa. Dia harus mampu menegosiasikan itu, institusionalisasi apa yang paling tepat dan kemudian menjaga legasinya untuk bisa dijalankan yang dia lintas. Gitu ya. Nah, institusionalisasi bentuk yang paling tepat ini kan harus menggeser orang-orang, anggaran, pekerjaan dan sebagainya, tetek bengek, bawahnya di segala macam. Nah ini butuh waktu tuh Pak. Itu gimana tuh caranya? Solusinya akan seperti apa? Iya, kalau cuman menggeser orang-orangnya berbasis kinerja aja, itu mah lebih mudah menurut saya. Gitu dan Anies Baswedan selalu bilang ya udah berbasis kinerja. Intinya gini, institusionalisasinya kita benahi, tapi kita harus punya kesepakatan bersama sebagai bangsa, institusionalisasi yang baik ini harus menjadi legacy kebijakan gitu loh. Kan kalau misalnya tidak terpilih lagi itu bisa aja diubah gitu. Kita harus punya komitmen berbangsa gitu loh. Itu yang menjadi penting menurut saya. Komitmen berbangsa ini bagaimana mewujudkannya ya Mas Mbak, ya? Sebentar. Kayaknya kata yang hilang itu mengembalikan GBHN. Gue udah sebut GBHN. Tapi saya takut Mas Anies menggunakan kata itu karena dianggap orbais. Tapi intinya institusionalkan ke sana kan. Itu arahnya ya, menangkapnya seperti itu ya. Oke baik, kita akan, karena waktu sudah habis, saya akan langsung persilahkan kepada narasumber. Ini forum di sini sudah ada juga yang bergabung melalui online, sudah bisa memberikan tadi masukannya kepada calon presiden. Nah sekarang kami akan minta kepada para panelis yang ada di sini, silahkan memberikan masukan pamungkasnya gitu kepada calon presiden dan juga timnya, apa yang perlu dilakukan untuk komitmen Indonesia hijau. Dimulai dari Prof terlebih dahulu, silakan Prof. Prof Bambang Hero. Baik, terima kasih. Yang pertama ya, tadi sudah digembar-gemborkan juga bahwa visi misinya luar biasa seperti itu. Nah sekarang pertanyaan nakalnya adalah bagaimana kemudian tim dari Amin ini betul-betul merealisasikan itu, tidak hanya dongeng atau cerita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah percepatan macam apa yang akan dilakukan. Tadi Mbak Prita sudah sampaikan, waktu hanya 5 tahun. Kalau dengan tadi merger dan sebagainya sudah makan waktu 3 tahun, 2 years is nothing. Dan yang terakhir, ingat, publik itu tidak buta dan juga tidak tuli. Dan mereka menunggu dalam artian sesungguhnya yang disampaikan oleh teman dari tim Amin. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Bambang Hero, terima kasih kepada Mbak Diva, silakan. Izin tapi 2 ya untuk pasangan dan juga untuk mungkin teman-teman anak muda, generasi muda yang sekarang lagi sering banget jadi topik perbincangan gitu. Mungkin untuk pasangan calon satu hal sih sebetulnya tertib, karena kita sering banget sekarang melihat bagaimana pencapaian-pencapaian suatu tujuan itu kan kemudian menerabas sana sini. Padahal sebetulnya penting sekali untuk memastikan taat kepada aspek-aspek tata kelola yang baik seperti itu. Dan bagaimana juga pada akhirnya soal tertib ini gak cuma soal bagaimana gap antara kebijakan dan implementasi, tapi bagaimana kita sering melihat kebijakan-kebijakan pada akhirnya diubah, safeguard lingkungan yang ada kemudian dilemahkan demi kepentingan pembangunan. Ini sih yang sebetulnya di satu sisi kita memang butuh pembangunan, tapi kemudian pembangunan yang seperti apa itu yang sangat penting untuk diperhatikan juga oleh para capres dan cawapres ke depan seperti itu. Dan kemudian juga tentu saja ditunggu untuk hal-hal yang konkretnya, karena kita sering sekali melihat beberapa hal yang ada di visi misi, kemudian juga itu mungkin sudah menjadi banyak diskursus di publik gitu. Tapi kan permasalahan adalah ketika implementasinya bagaimana, apakah nanti jangan-jangan ketika kita tagih berapa tahun ke depan tetap saja masalahnya di anggaran lagi, di institusi lagi dan sebagainya seperti itu. Padahal itu udah jadi diskursus lama gitu. Dan kemudian mungkin untuk teman-teman muda juga kita tahu bahwa
para politisi ini mungkin merespon survei-survei yang ada. Misalnya surveinya Cerah waktu itu yang soal bagaimana anak muda itu juga mulai concern terhadap lingkungan. Dan mulai merespon bahwa memang kelompok muda adalah satu kelompok yang perlu sekali di-entertain dalam pemilu ini. Tapi ingat teman-teman, walaupun semua capres dan cawapres juga telah memasukkan komitmen lingkungannya seperti itu di visi misi, memang kita perlu betul-betul melihat lagi, walaupun memang masa kampanye juga cepat banget ya, perlu betul-betul menguji dan melihat lagi karena ini betul-betul kehidupan kita ke depannya yang at stake, seperti itu sih. Baik, terima kasih Mbak Diva. Ya, Mas Yudhistira, silakan terakhir. Siapa yang udah baca visi misi di sini? Angkat tangan. Yang jelas ya, yang namanya anak muda tidak suka dibohong. Yang artinya mereka harus melihat integrasi dan integritas antara ngomong soal lingkungan, ngomong soal transisi energi, pendanaannya juga harus bersih. Menteri-menteri yang akan menjabat juga harus punya latar belakang, tidak punya konflik kepentingan dengan perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan hidup. Kemudian yang kita tunggu adalah kebijakan-kebijakan yang narasi perubahan itu, mumpung narasinya perubahan. Kalau narasinya keberlanjutan mungkin akan beda. Tapi kalau narasinya sudah perubahan, jangan tanggung-tanggung bikin perubahannya. Terutama dalam kebijakan nanti yang sangat teknis. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yudhistira. Bang Irfan, terakhir, apa pesan yang boleh disampaikan? Iya, jangan cuma ditunggu, dikawal. Kita rubah sama-sama. Itu aja ya, minta dikawal. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita pada hari ini. Teman-teman sekalian, sebagai closing saya mau jadi provokator di sini. Provokator begini, saya pernah ikut satu kelas yang disampaikan oleh seorang profesor lingkungan dari Amerika, dan profesor ini adalah tim inti dari aksi perubahan iklim dari Presiden Joe Biden. Saya bertanya, bagaimana apa yang terjadi di balik policy setelah kemudian kenapa Joe Biden mengangkat komitmennya tapi nanggung-nanggung, dari sebelumnya kita melihat Trump sangat turun begitu. Dia menunjukkan sebuah grafis bahwa pada saat pemerintah ini komitmennya itu rendah, pada saat Presiden Trump turun, masyarakat sipil dan media ini mempertanyakan komitmen lingkungan hidup dengan gerak-gerak mandiri naik. Jadi seperti X gitu. Kebayang ya, seperti X ini. Dan grafik S ini menimbulkan sebuah demand politik. Yang kemudian akhirnya dinilai oleh tim Joe Biden, yang karena tim Joe Biden sudah berpikir bahwa hitung-hitungannya nggak bisa terlalu strong nih gitu ya. Karena faktor AIU. Tapi kemudian karena melihat adanya demand politik, dinaikkan komitmennya. Itu background public policy yang dibuat. Jadi ini menarik adalah bagaimana kita sebagai civil society yang punya concern mengenai lingkungan, dan kemudian juga media-media yang punya concern dengan lingkungan, ini kesempatan kita, ini bisa dibilang powernya kita untuk menaikkan demand politik itu. Menaikkan isu-isu ini menjadi sebuah isu-isu yang sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat, kehidupan kita, sehingga kemudian dijawab menjadi sebuah janji politik dan komitmen politik. Jadi mari kita gerak sama-sama. Kalau tadi menjawab tantangannya Bang Irfan, ayo dikawal sama-sama, jadi mari kita kawal sama-sama ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Fira. Terima kasih. Baik, nah ini kita tepuk tangan dulu buat Mbak Prita Laura. Jadi saya nggak ngejelasin siapa Mbak Prita Laura karena she's so famous gitu ya, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Terima kasih untuk, silakan masih di sini Mbak, untuk para panelis, kami ucapkan terima kasih, dan kawan-kawan semua atas nama organisasi, sampai detik ini tidak ada lagi konfirmasi dari capres dan cawapres yang akan hadir, jadi tidak ada lagi yang ditunggu. Jadi kami rasa ini adalah sesuatu hal yang adil kalau kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk utusan dari pasangan Anies dan Amin. Saya sih pengennya
tepuk tangan buat ketiga capres dan cawapres, tapi fakta membuktikan memang tidak bisa kita ketiga-tiganya, hanya Bang Irfan yang hadir di sini. Terima kasih banyak, kami sangat apresiasi. Dirujak, di roasting, di apa, good. Oke, untuk selanjutnya kami ada kenang-kenangan dari organisasi dan kolaborasi kami dengan Yayasan Cerah. Kami minta kesediaan Mbak Ari untuk naik ke atas panggung, memberikan kenang-kenangan untuk para panelis, dan kepada para panelis sekalian dan Mbak Moderator, kami minta untuk berdiri dan menerima dengan senang hati bingkisan dari panitia. Oke, ini bentuknya kaos. It's getting hot in here, kenaikan suhu Indonesia. Ada yang mau disampaikan dari Yayasan Cerah tentang ini? Selamat sore semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk SCJ dan para panelis yang luar biasa, dan Mas Irfan terima kasih. Jadi tanda mata ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa semakin panas bumi ini, dan 5 tahun lagi kalau Capres akan menang di Presiden 2024 nanti pasti lebih panas dari ini. Itu prediksinya, benar kan Pak ya? Jadi semoga diingat, kaos ini mengingatkan kita bahwa tahun ini kita harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada para panelis, termasuk utusan dari Capres dan Cawapres Anies dan Imin, Mbak Prita, Prof, Mbak, dan Abang sekalian. Dan kawan-kawan mengingatkan kembali, silahkan scan barcode di sini dan isi formnya gitu ya. Nggak denger gua sih ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Dan izinkan mungkin bisa foto sambil berfoto bersama, bisa lebih depan ya? Apa gimana? Bisa lebih depan, lebih bagus ya? Oke, silakan. Dan kami memanggil perwakilan dari organisasi SCJ untuk foto bersama. Bung Joni, Ketua Umum SCJ. Oke, silakan, ini untuk sesi foto bersama. Senyum. Yeah. Oke, baik, terima kasih, dan kami persilakan para panelis dan moderator untuk kembali ke kursi, dan kami meminta, makasih. Oke, baiklah, kita tiba di penghujung acara. Untuk sebelum menutup secara resmi, sebelum Khairul Kalam, kami meminta kembali kesediaan Bung Joni untuk memberikan kata penutup untuk acara selama 2 hari ini, Green Press Community 2023. Silakan Bung Joni. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menyangka 2 hari ini adalah 2 hari yang sangat monumental bagi kita semua. Tentu bagi kami SCJ yang didukung oleh para kolaborator, dan memang kita dari awal menginginkan kita bisa merayakan kolaborasi ini dalam mengawal agenda iklim dan lingkungan hidup. Dan spesial terima kasih saya kepada Mas Irfan. Saya tidak lagi mengulang pujian yang tadi Mas, nanti kita akan dikira mengendorse atas kehadirannya mewakili pasangan Anies dan Muhaimin atau pasangan Amin gitu ya. Dan saya terima kasih kepada Prof Bambang yang sudah berkenan untuk menjadi pembahas visi misi ataupun panelis, dan Mas Bima terima kasih banyak atas waktunya Mas, dan Mbak Diva tentu saja, moderator kita Mbak Frita Lora terima kasih, dan teman-teman, kami sesungguhnya tidak punya bayangan seperti apa Green Press Community ini akan kami hadirkan
untuk publik dan seperti apa Green Press ini akan diterima sebagai ikhtiar untuk kami membangun sekuat mungkin, sebesar mungkin, seluas mungkin kolaborasi kita untuk mengawal agenda-agenda iklim dan pemulihan lingkungan hidup di masa mendatang. Kami adalah jurnalis yang tentu saja berkonsentrasi di media yang menjalankan peran-peran menyampaikan informasi, literasi, dan edukasi bagi publik, tentu tidak bisa sendiri gitu. Kami butuh kita bisa bersama-sama untuk mengawal betapa dampak dari krisis iklim hari ini sudah sangat nyata dan sangat buruk, sudah menimpa semua lini sektor kehidupan. Oleh karena itu, ini adalah titik awal untuk kita bergerak bersama-sama, dan tentu ini adalah bukanlah pertama dan yang terakhir untuk kita terus mengawal dan mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap pemulihan lingkungan ke depan, karena kitalah yang akan mewarisi alam ini di masa mendatang. Dan momen 2024 jangan kita pandang hanya untuk mengkapitalisasi anak muda demi kepentingan elektoral, tapi kita harus mampu bernegosiasi dengan mereka, bernegosiasi dengan para kandidat-kandidat yang akan bertarung, yang akan mengambil hati kita, bahwa mampukah mereka, apakah mereka punya komitmen untuk memulihkan kondisi alam ini, apakah mereka punya komitmen untuk menghadirkan keadilan ekologi bagi kita semua. Dan terima kasih semua para partner, mitra, kolaborator yang sudah mensupport kegiatan ini, dan kami berharap kita dapat berjumpa lagi di Green Press Community di tahun depan. Demikian saja dari saya, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak berpanjang lebar, dengan penutupan dari Bung Joni selaku Ketua Umum SYJ, kami ucapkan banyak terima kasih untuk semua. Tolong tepuk tangan dulu untuk panitia yang sudah luar biasa menyelenggarakan acara 2 hari. Rasanya mimpi sekali bahwa kita bisa berada di tengah-tengah tergoresnya sejarah. Dalam 17 tahun terbangunnya SYJ, kita berhasil menyelenggarakan hari ini Green Press Community 2023. Sampai jumpa Green Press Community 2024. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for everybody. So glad for having you here. Oke, untuk pengurus, dewas, dan panitia untuk tinggal di tempat. So simpul maksud saya, sorry. Panitia, simpul, pengurus, dewas, SYJ untuk tetap berada di ruangan. Kita akan foto bersama. Jadi yang masih ada di luar tolong dipanggil. Nggak sah kalau nggak ada di foto nanti. Oke? Thank you so much.